Sultan Ba'abullah, sang pengusir Portugis dari Ternate. Sultan Ba'abullah atau lebih dikenal sebagai Ba'ab adalah Sultan Ternate ke-7 yang memerintah pada tahun 1570 sampai 1583. Di bawah pemerintahannya, Kesultanan Ternate berhasil memperluas pengaruhnya sampai ke Sulawesi, Solor, Bima, Mindanao. Tahun 1575, Sultan Ba'abullah bahkan berhasil mengusir Portugis yang telah berkuasa lama di tanah Maluku. Pangeran Ba'abullah lahir dari pasang Sultan Khairul Jamil dan Permaisuri Boki Tanjung yang merupakan putri Sultan Alauddin I dari Kesultanan Bacan. Dari kecil hingga ia dewasa, Pangeran Ba'abullah mendapatkan pendidikan agama Islam dari para perwira dan para ulama. Pangeran Ba'abullah mempelajari tafsir tentang Al-Quran, hal-hal yang berkaitan dengan berdakwah kepada masyarakat dan ilmu tentang peperangan. Ilmu-ilmu ini nantinya akan sangat berguna ketika dirinya memimpin peperangan melawan Portugis. Pada masa itu, Ternate merupakan produsen cengkeh yang terkenal hingga ke Eropa. Harga cengkeh yang tinggi di pasaran Eropa membuat Portugis berusaha untuk mendapatkan cengkeh secara langsung dari produsennya agar mendapatkan harga yang lebih murah. Dari komunitas cengkeh dan rempah-rempah inilah terbentuklah hubungan dagang di antara Portugis dan Kesultanan Ternate. Namun hubungan tersebut menjadi renggang tak kala Sultan Khairun menemukan fakta bahwa para pasukan Portugis bersikap sewenang-wenang kepada rakyat. Portugis mulai menampakkan wajah aslinya, yaitu bangsa penjajah. Hal ini semakin diperparah dengan dilakukannya misi agama oleh Portugis terhadap rakyat Ambon. Rakyat Ambon yang tidak setuju akhirnya meminta bantuan Sultan Khairun untuk mencegah hal tersebut. Akhirnya Sultan Khairun mengirimkan armadanya di bawah pimpinan Pangeran Ba'abullah untuk melakukan pengepungan kota Ambon pada 1563. Hasilnya, Portugis memutuskan untuk meninggalkan Ambon, namun Portugis datang kembali lagi pada 1569. Konflik bertambah semakin parah ketika Portugis melakukan monopoli perdagangan dan menghasut pemimpin-pemimpin daerah di sekitar Maluku untuk melakukan pemberontakan terhadap Ternate. Hal itu tentu saja membuat Sultan Khairun marah dan memutuskan untuk mengusir Portugis dari tanah Maluku. Untuk mencegah pengusiran, Portugis menyusun sebuah rencana licik. Gubernur Portugis di Ternate, Lopes de Mesquita, mengundang Sultan Khairun untuk perundingan perdamaian di Benteng Castella pada 28 Februari 1570. Disinilah Portugis berbuat curang. Salah satu tentara Portugis, Sersan Antonio Pimental, melukai Sultan Khairun berkali-kali hingga meninggal. Jenazah Sultan Khairun dibuang ke laut. Beberapa hari kemudian, jasad Sultan Khairun ditemukan di laut. Pangeran Ba'abullah langsung berjanji akan membalaskan kematian ayahnya dan mengusir penjajah Portugis dari bumi Maluku. Kejadian itu menyulut terjadinya perang antara Portugis dan Ternate selama 5 tahun ke depan. Tidak lama setelah itu, para pembesar istana langsung mengangkat Pangeran Ba'abullah menjadi sultan berikutnya dengan gelar Sultan Ba'abullah Datu Syah. Dalam usahanya mengusir Portugis dari tanah Maluku, Sultan Ba'abullah meminta bantuan kepada beberapa pihak seperti Makassar, Jawa, hingga Melayu. Sultan pun berhasil menyiapkan 2.000 armada perahu tempur disertai dengan 120.000 prajurit. Prajurit-prajurit tersebut dipimpin oleh Sultan Ba'abullah dengan dibantu oleh Sultan Jailolo, Kapita Kapalaya, dan Kapita Rubohongi, beserta anaknya, Kapita Kalasingka dari Ambon. Perang pun dimulai. Pertama-tama Sultan Ba'abullah menuntut tentara Portugis untuk menyerahkan Lopes de Mesquita kepada Sultan sebagai balasan atas terbunuhnya sang ayah. Namun Portugis tidak mengindahkan permintaan Sultan. Hal ini membuat Sultan memutuskan untuk melakukan pengepungan terhadap Benteng Castella, tempat tinggal Lopes de Mesquita beserta para tentaranya. Dalam pengepungan tersebut, rakyat dan pasukan Ternate mencegah datangnya berbagai bantuan dari luar, termasuk bantuan makanan. Rakyat hanya mengizinkan kedatangan sejumlah sagu untuk orang-orang Portugis di dalam benteng. Selain itu, untuk mengusir pasukan Portugis dari tanah Maluku, Sultan Ba'abullah mengobarkan peperangan di sejumlah tempat seperti di Ambon dengan mengirimkan armada laut kora-kora di bawah pimpinan Kapita Kalasingka. Pasukan Ternate juga berhasil menaklukkan wilayah Kepulauan Seram, yaitu Ambelau, Manipa, Kelang, dan Buano.
Akibat penyerangan-penyerangan tersebut, Portugis akhirnya kehilangan hak atas monopoli di dalam wilayah kekuasaannya. Sempat terjadi perlawanan sengit pada pertempuran di Pulau Buru, namun Kapita Rubohongi berhasil mengalahkan armada laut Portugis di bawah pimpinan Vasconcelos. Pada 1575, Sultan Ba'abullah sudah menguasai hampir seluruh wilayah Maluku, hanya tertinggal orang-orang Portugis yang dikepung di dalam benteng Castella. Sultan Ba'abullah menawarkan kepada Portugis kapal dengan perbekalannya dengan syarat mereka menyerahkan diri dan harus pergi dari tanah Maluku. Syarat tersebut akhirnya diterima dari Kapten Nuno Pereira de la Cerda. Sebagian besar pasukan Portugis akhirnya pergi, sedangkan beberapa pasukan lain yang sudah menikah dengan orang Maluku diizinkan untuk tinggal di Maluku dengan syarat mereka harus mengakui kekuasaan Sultan. Setelah kepergian Portugis, Sultan Ba'abullah mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat terhadap perdagangan dengan bangsa-bangsa asing. Mereka tetap diperbolehkan untuk melakukan perdagangan dengan Ternate. Namun, Sultan dengan tegas melarang monopoli dan membangun benteng. Dengan perginya Portugis dari Maluku, perdagangan cengkeh semakin berkembang. Kesultanan Ternate juga berhasil melakukan diplomasi dengan berbagai kesultanan di Nusantara hingga ke Pulau Jawa dan Sumatera. Sultan Ba'abullah meninggal pada bulan Juli 1583 dan digantikan oleh anaknya Sultan Said Barakati yang memimpin antara tahun 1583 sampai 1606.